Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua ini dengan sebaik-baiknya. Untuk kegiatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Untuk itu, marilah kita bahas satu persatu tentang bagaimana cara belajar yang efektif itu. Baiklah anak-anak, kita awali dengan kegiatan belajar yang efektif. Tentunya belajar ini merupakan kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Untuk itu, marilah kita awali dengan pengertian belajar. Apa sih belajar itu? Belajar itu adalah suatu aktivitas yang di dalamnya terhadap sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Secara umum, belajar itu mengumpulkan sejumlah pengetahuan dari orang lain yang lebih tahu, dari pengalaman, dari membaca, dan sebagainya. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Yang kedua, tentang prinsip-prinsip belajar yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian merupakan peranan yang penting dalam belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Dengan perhatian dan motivasi, maka siswa akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar yang baik, sehingga ia dapat memperoleh hasil yang ia inginkan. Yang kedua, keaktifan. Proses belajar ini butuh keaktifan siswa. Yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa. Belajar merupakan proses mengalami, dan belajar tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Yang keempat, pengulangan. Belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Yang kelima, belajar itu butuh tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa semangat untuk mengatasinya. Bahan belajar baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertarik untuk mempelajarinya. Yang keenam, balikan dan penguatan. Siswa selalu membutuhkan suatu kepastian dari kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, siswa akan selalu memiliki pengetahuan tentang hasil yang sekaligus merupakan penguatan bagi dirinya sendiri. Yang ketujuh, perbedaan individual. Setiap siswa memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Kesadaran bahwa dirinya berbeda dengan yang lain akan membantu siswa menentukan cara belajar dan sarana belajar bagi dirinya sendiri. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor dari dalam diri, yaitu internal. Faktor dari diri ini meliputi yang pertama adalah kesehatan. Seseorang bisa belajar dengan baik kalau dia dalam kondisi sehat. Yang kedua, inteligensi. Inteligensi dan bakat ini juga merupakan faktor yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Yang ketiga, minat dan motivasi. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan dasar untuk mencapai tujuan. Yang keempat, cara belajar.
Cara belajar ini meliputi bagaimana bentuk catatan yang dipelajari, pola belajar, waktu belajar, tempat, serta fasilitas belajar lainnya. Kemudian yang kedua, faktor dari luar diri kita, yaitu eksternal. Faktor eksternal meliputi yang pertama faktor keluarga. Situasi keluarga ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Yang kedua, sekolah. Bagaimana situasi sekolah ini juga akan mempengaruhi bagaimana proses belajar yang dilakukan siswa dalam belajar di sekolah. Yang ketiga, masyarakat. Apabila di sekitar tempat tinggal, keadaan masyarakatnya itu terdiri dari orang-orang yang mendukung sekali terhadap pendidikan, maka ini akan mendorong anak untuk lebih giat belajar. Yang keempat, lingkungan sekitar. Dalam belajar, setiap orang itu mempunyai tipe-tipe belajar. Ada yang memiliki tipe audio. Anak-anak yang punya tipe audio itu adalah anak yang cepat memahami dan pelajari sesuatu hanya dengan mendengarkan. Ciri-ciri dari anak audio ini mudah mengingat kata-kata dari cerita atau lagu yang didengarkan. Dapat mengikuti arahan dengan mudah, sangat tertarik dengan kegiatan yang berbau diskusi atau debat, menyukai seni musik, sangat mudah menyerap informasi verbal meskipun kelihatannya dia tidak memperhatikan. Yang kedua, tipe visual. Tipe visual itu adalah tipe anak yang mudah menyerap informasi atau memahami sesuatu dengan melihat. Ciri-cirinya, dia menyukai gambar, ilustrasi, tayangan televisi atau video. Mudah mengingat cara orang lain melakukan sesuatu, sangat cepat mengenal bentuk, warna, dan huruf. Berikutnya, tipe kinestetik. Tipe kinestetik ini adalah anak yang gaya belajarnya yang melibatkan fisik maupun gerak tubuh. Ciri-cirinya dia senang bermain peran, menikmati bermain di playground, atau selalu antusias dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kegiatan-kegiatan olahraga. Demikian anak-anak materi yang sudah saya sampaikan. Supaya kalian bisa belajar dengan baik, silakan kenali diri kalian supaya bisa menentukan bagaimana gaya belajar yang akan kamu lakukan sehingga belajar yang kamu lakukan ini bisa benar-benar efektif. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.